Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di forum kajian online bersama MKA. Insya Allah hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat di jilid 1 buku Al-Akhlaq lil Banin wal Banat, buku akhlak untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Mari kita mulai kajian kita hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Wahai Rabb kami, tambahlah ilmu yang bermanfaat untuk kami dan berilah kami rezeki pemahaman dan amal yang Engkau terima. Amin. Kemarin di pertemuan ketiga kita sudah bahas tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Setelah kita ketahui nikmat-nikmat Allah, sekarang kita harus tahu juga, nggak cuma tahu nikmat selesai gitu ya. Ketika Allah sudah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, maka sekarang kita harus tahu kewajiban kita terhadap Rabb kita itu apa. Dengan nikmat yang begitu banyak, masa kita dapat segitu banyaknya tapi kita cuma senang dan bahagia aja, gak ngapa-ngapain gitu ya. Nah sekarang yang kita bahas adalah mada yajibu alaiki li rabbiki. Mada apa yajibu yang wajib alaiki atas kamu gitu ya. Apa yang menjadi kewajiban kita li rabbiki, kewajiban kita terhadap Rabb, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qad arafti, telah engkau ketahui, kaifa an'amallahu alaik. Kaifa bagaimana an'amallahu, Allah memberikan nikmat-nikmatnya alaiki kepadamu. Bini'amihil azimah, bini'amihi dengan berbagai nikmatnya al-azimah yang besar, yang agung. Maka setelah kita ketahui nikmat Allah yang begitu banyaknya, begitu agungnya, begitu besarnya, sampai kita gak bisa hitung nikmat-nikmat Allah itu, fashkurihi ala dzalik, fashkurihi, maka bersyukurlah, syukurilah gitu ya. Yang pertama langkah kita adalah syukurilah ala dzalik. Segala nikmat itu harus kita syukuri. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya itu? Bi an ta'budihi wa tu'azzimihi. Bi an ta'budihi, dengan menyembahnya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nyembah Allah itu berarti gimana? Ibadahnya yang wajib, minimal wajib dulu, wajib, jangan sampai ada yang bolong gitu ya. Itu dengan kita menyembah. Kalau bisa tambah yang sunnah-sunnah gitu ya, wajib, sunnah, segalanya itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'azzimihi, dan kita selalu mengagungkannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mali kulla syai'in, dan engkau mengamalkan segala sesuatu, engkau lakukan, engkau kerjakan amroki bihi. Engkau kerjakan apa yang sudah Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan A, lakukan A. Allah perintahkan B, lakukan B. Tinggal ikuti segala perintah Allah. Perintahnya tidak ada yang sia-sia. Perintah Allah itu juga sebenarnya kembali kebaikannya itu kepada kita. Tapi Allah perintahkan, kenapa? Karena Allah sayang kepada kita, hambanya ini. Watatruki, dan tinggalkanlah kulla syai'in, segala sesuatu, nahaki anhu, yang Allah sudah melarangnya. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Gak usah pakai tanya kenapa, dan bagaimana. Tapi segala yang dilarang tinggalkan. Segala yang diperintahkan lakukan.
Gak pakai nanya ya, biduni takyifin wala ta'tilin. Gak usah nanya kaifa gitu ya. Wa ta'tilin, gak usah panjang-panjang dibahas-bahas. Ini kalau melakukan ini apa, itu apa, gak usah. Tapi apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan. Wa antuhibbihi aksara min mahabbatiki li abiki wa ummiki. Wa antuhibbihi, dan hendaklah engkau mencintai Allah aksar, lebih banyak, mim mahabbatiki, daripada cintamu, li abiki, kepada bapakmu, wa ummiki, dan kepada ibumu. Jadi kita harus mencintai Allah lebih banyak daripada cinta kita kepada orang tua. Allah baru orang tua. Wa aksar, dan cintailah Allah lebih banyak, mim mahabbatiki, daripada cintamu, li nafsiki, kepada dirimu sendiri. Jangan sampai kita itu sudah dikasih Allah nikmat luar biasa, Allah loh yang ngasih kita gitu ya. Kita cuma seneng, tapi senengnya berlebihan kepada diri sendiri. Semuanya dihabiskan untuk diri sendiri, tidak ada yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengurangi cinta kita kepada diri kita, kita tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antatlubi, dan hendaklah engkau minta minhu, dari Allah, jami'a matalibiki, segala yang engkau butuhkan, al hasanati, yang baik-baik. Kalau kita punya kebutuhan, kita pengen ini, pengen itu, maka mintanya ke Allah. Jangan minta ke yang lain. Misalnya pengen A, pengen B, ternyata kita datang kemana gitu ya. Alhamdulillah kalau sampai kita datang ke dukun ngomong pengen A, pengen B, yang punya dagangan misalnya pengen dagangannya laris, ternyata jalannya ke tempat lain, bukan ke Allah. Pengen anaknya soleh, jalannya ke tempat lain. Pengen sehat, pengen apa. Jadi ketika kita punya keinginan, punya permintaan, segala apapun yang baik-baik, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tad'ihi daiman ayyahdiyaki tariqal khairi wassalamah. Wa tad'ihi, dan memintanya, daiman, selalu. Jadi kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyahdiyaki, untuk menunjukkan engkau tariqal khairi, jalan yang baik, wassalamati, dan keselamatan. Jadi kita jangan terlalu pede kalau kita ini pasti selamat, kalau kita ini pasti masuk surga gitu ya, karena kita nggak tahu amal kita mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jalan terbaik kepada kita dan jalan keselamatan. Wa yaj'alaki, dan minta kepada Allah agar menjadikan engkau minal banat, anak-anak, at-thayyibat, yang baik-baik, as-sa'idat, yang bahagia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi tadi kita ulang sebentar ya. Atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu kita harus bersyukur. Cara bersyukur apa aja tadi? Yang pertama, anta'budihi wa tu'azimi. Cara syukur kita yang pertama adalah dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Kemudian yang kedua, wa ta'mali kulla syai'in ammaraki bih. Melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Enggak usah nanya kenapa, langsung jalan. Allah perintah sami'na wa ata'na, Allah perintah sami'na wa ata'na, jalan, lakukan gitu ya. Yang ketiga, wa tatruki kulla syai'in nahaki anhu. Meninggalkan segala yang Allah sudah larang. Allah larang, tinggalkan. Allah larang, tinggalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa antuhibbihi aksar min mahabbatiki li abiki wa ummik. Hendaklah yang keempat ini kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada bapak ibu kita. Yang kelima, wa aksar min mahabbatiki li nafsik. Mencintai Allah melebihi cinta kita kepada diri kita. Wa anta qulubi minhu jami'a matalibikil hasanah.
Yang keenam, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang kita butuhkan, tidak meminta kepada yang lain, karena Allah nggak kita minta aja loh, Allah ngasih kita yang begitu banyaknya gitu ya, begitu banyaknya Allah kasih, kita terima tanpa minta. Masa sekarang perlu kita minta ke yang lain gitu ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa tad'aihi daiman ayyahdiya ki tariqal khairi wassalamah. Kita juga harus minta kepada Allah, selalu minta, nggak boleh merasa. Kita nggak boleh merasa kita sudah baik, kita sudah soleh, kita sudah banyak amal, seakan surga ada di depan kita dan kita akan masuk begitu saja gitu ya. Kita harus selalu minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan jalan kebaikan dan keselamatan. Minta, selalu kita minta kepada Allah. Kemudian kita juga minta wa yaj'alaki minal banat at-thayyibat as-sa'idat fid dunya wal akhirah. Kita minta supaya kita ini termasuk orang-orang yang baik. Kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang baik, yang thayyib, yang thayyibat, yang nantinya dengan kebaikan-kebaikan kita itu kita akan menjadi hamba Allah yang sa'idat fid dunya wal akhirah, yang bahagia di dunia dan akhirat. Itu 8, berarti 8 ya cara kita mensyukuri nikmat Allah. 8, silahkan ditulis, ketik boleh, nanti dipilih yang paling lengkap, dikasih hadiah Ustazah ya. Insya Allah lah. Yang penting kita tahu cara bersyukur kita. Nah sekarang idza syakarti rabbaki, apabila engkau itu sudah bersyukur kepada Rabbmu, melakukan 8 tadi, wamtasalti awamirahu, dan engkau sudah melaksanakan segala perintah-perintahnya, ahabbaki subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalas cintamu gitu ya. Allah akan mencintaimu. Syukur 8 tadi lakukan, segala perintahnya kita lakukan, maka Allah akan mencintai kita. Wa ja'alan nasa yuhibbuna, dan Allah yang akan menjadikan manusia itu mencintai kita. Kalau yang penduduk langit aja udah mencintai kita, gimana penduduk bumi? Jadi kita nggak usah mikir biar yang sana senang, biar kita dapat dukungan, biar kita begini-begini, gimana caranya. Mumet kalau kita seperti itu ya, tenaga kita habis, waktu kita habis cuma mikir orang. Padahal kalau kita fokus lakukan segala perintah Allah, perbesar syukur kita kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita, dan Allah yang akan menggerakkan manusia untuk juga mencintai kita. Wa hafidhaki min kulli bala'in wa adza, dan Allah yang akan menjagamu. Wa hafidhaki, Allah yang akan menjagamu, min kulli bala, dari segala bala, wal adza, dan yang sakit-sakit, pokoknya segala yang menyakitkan, segala yang berat-berat itu biar Allah yang menjaga kita. Karena kalau kita ingin biar kita jaga, kita tambah, kita ambil bantuan, bala bantuan ini itu, kalau Allah nggak jaga mau apa gitu ya. Wa a'taki jami'a ma turidin, dan Allah Allah yang akan ngasih kamu jami'a ma turidin, segala yang kamu inginkan. Makanya di hadis arba'in itu ada ya, kalau sampai mata kita sudah sama dengan yang Allah perintahkan, tangan kita sudah sama, maka keinginan kita pun insya Allah akan sama dengan yang Allah inginkan. Kalau sudah seperti itu, luar biasa nikmatnya, luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat nikmat itu, kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wazadaki min ni'amihi, sudah gitu Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Kama qala ta'ala fil Qur'an, sebagaimana Allah firmankan di dalam Qur'an, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur tak tambah lagi itu nikmatku. Wa bidzalika, dengan demikian, ta'ishina fid dunya wal akhirah sa'idatan masruratan. Wa bidzalika, karena itu, ta'ishina, engkau akan hidup di dunia, fid dunya wal akhirah, bahkan di akhirat juga, sa'idah masrurah, bahagia dan senang. Yalzamuki aidon, engkau juga harus antuhibbi jami'a malaikatihi, engkau juga akan mendapatkan cinta dari semua malaikat.
wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wa anbiya'ihi dan nabi-nabi Allah, wa sholihin min ibadihi dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, bi annahu ta'ala yuhibbuhum, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Kalau kita dicintai Allah, maka yang Allah cintai pun semuanya ikut mencintai kita. Seperti itu. Itu tambahan nikmatnya kalau kita sudah melakukan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 8 tadi. Cari ya, tadi sudah kita bahas 8 hal yang membuktikan bahwa kita itu sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, demikian pertemuan kita hari ini. Bagaimana kewajiban kita terhadap Rabb kita yang sudah memberikan begitu banyak nikmatnya, bagaimana syukur kita. Semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.